Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ismail dikenal sebagai salah satu ulama yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara pada masa awal perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Kisah tentang beliau banyak berasal dari hikayat, cerita tradisi, dan sumber sejarah Melayu, sehingga ada beberapa versi cerita. Namun, perjalanan dakwahnya diceritakan sebagai berikut. Asal-usul Syekh Ismail. Syekh Ismail dipercaya berasal dari wilayah Timur Tengah. Ada yang menyebut dari Mekah, Persia, atau Gujarat. Pada masa itu, para pedagang dan ulama muslim sering berlayar melalui jalur perdagangan menuju Asia Tenggara. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu tinggi, berakhlak baik, dan pandai berdakwah dengan cara damai. Perjalanan menuju Nusantara. Syekh Ismail berangkat bersama rombongan pedagang muslim menggunakan kapal layar. Perjalanan saat itu sangat panjang dan berbahaya karena 1. Ombak besar, 2. Badai laut, 3. Bajak laut, 4. Serta perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan. Rute yang dilewati biasanya ada 4. Yang pertama, Timur Tengah. Yang kedua, India atau Gujarat. Yang ketiga, Selat Malaka. Yang keempat, pesisir Sumatera dan Jawa. Di setiap pelabuhan beliau singgah untuk berdagang sekaligus mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Dakwah di Kerajaan Samudra Pasai. Perjalanan Syekh Ismail paling terkenal berkaitan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu berdirinya Kesultanan Samudra Pasai dan tokoh Sultan Malik Al-Saleh. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Syekh Ismail datang ke Pasai atas perintah penguasa muslim di Mekah. Tujuannya untuk mengislamkan Raja Pasai yang saat itu masih belum memeluk Islam. Beliau bertemu dengan Merah Silu, seorang pemimpin setempat. Syekh Ismail kemudian mengajarkan tentang tauhid, mengenalkan Al-Quran, menjelaskan tata cara ibadah, dan menunjukkan akhlak yang baik. Merah Silu akhirnya masuk Islam dan mendapat gelar Sultan Malik Al-Saleh. Peristiwa ini sangat penting karena Samudra Pasai kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Cara dakwah Syekh Ismail. Syekh Ismail menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijaksana. Metode dakwahnya antara lain, yang pertama melalui perdagangan. Beliau berhubungan baik dengan masyarakat pelabuhan dan para pedagang lokal. Sikap jujur dan amanah membuat masyarakat tertarik pada Islam. Yang kedua, mengajarkan akhlak. Beliau tidak memaksa masyarakat masuk Islam. Syekh Ismail menunjukkan sopan santun, kejujuran, kepedulian, dan hidup sederhana. Karena itu masyarakat menghormatinya. Yang ketiga, mengajar agama. Beliau mengajarkan membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan dasar-dasar ajaran Islam. Pengajaran dilakukan di surau atau tempat ibadah sederhana. Yang keempat, mendekati pemimpin daerah. Pada masa itu, jika seorang raja memeluk Islam, rakyatnya biasanya ikut memeluk Islam. Karena itu, Syekh Ismail juga berdakwah kepada para bangsawan dan penguasa. Pengaruh dakwah Syekh Ismail. Dakwah beliau memberi pengaruh besar, antara lain berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara, munculnya pusat pendidikan Islam, berkembangnya perdagangan muslim, serta semakin luasnya penyebaran Islam di Sumatera dan daerah lain. Samudra Pasai kemudian menjadi pusat perdagangan internasional, pendidikan Islam, dan penyebaran dakwah ke wilayah Nusantara lainnya. Nilai teladan dari Syekh Ismail. Hal-hal yang dapat diteladani dari Syekh Ismail yaitu semangat menyebarkan kebaikan, sabar dalam berdakwah, tidak memaksa orang lain, berakhlak baik, dan gigih mencari ilmu. Karena pendekatannya damai dan penuh hikmah, Islam dapat diterima masyarakat Nusantara tanpa banyak peperangan.